Halo sahabat Raas TV2, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Ompong tentunya di Raas TV2 yang mereaction video-video tentang mistis, misteri, legenda dan sejarah, baik sejarah agama maupun sejarah bangsa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan kali ini saya akan mereaction satu video dari channel Lensa Aswaja. Jangan lupa guys, subscribe channel Lensa Aswaja yang berjudul 5 makhluk legendaris dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk mengetahui makhluk apakah yang sangat legendaris dalam Al-Quran dan Hadis, mari kita simak videonya, qiraat videonya, mari kita simak bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dan juga hadis, terdapat kisah-kisah yang menceritakan tentang makhluk masa lalu ataupun tentang makhluk eskatologi. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kisah-kisah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah-kisah. Dan berikut ini adalah 5 makhluk legendaris dalam Al-Quran dan hadis dengan riwayat kisahnya masing-masing. Lantas, makhluk apa sajakah itu? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Buraq. Buraq merupakan hewan kendaraan Rasulullah SAW yang berbentuk kuda bersayap. Makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau kilat. Makhluk ini juga merupakan tunggangan Nabi Muhammad SAW saat terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Namun secara istilah, buraq ini diartikan sebagai burung cendrawasih yang oleh kamus diartikan burung dari surga atau bird of paradise. Buraq berasal dari kata barku yang memiliki arti kilat. Namun, penggantian istilah dari barku yang berarti kilat menjadi buraq tersebut jelas mengandung pengertian yang berbeda. Jika barku itu adalah kilat, maka buraq dapat diasumsikan sebagai sesuatu kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Lalu terkait dengan bentuk buraq ini, terdapat sebuah hadis yang menjelaskannya dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol, dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku, bergerak sejauh mata memandang. Hadis riwayat Muslim. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan sebutan bangsa yang akan muncul di akhir zaman yang memiliki kekuatan yang bisa merusak dan menghancurkan kehidupan di bumi. Bahkan kisah makhluk ini diceritakan juga di dalam ajaran Yahudi, kitab kejadian umat Kristen, dan tentunya juga di dalam Al-Quran. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia.
Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dan akan berhasil keluar di waktu yang telah ditetapkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dajjal. Dajjal merupakan raja dari segala kezaliman yang muncul menjelang hari kiamat kelak. Dajjal adalah makhluk yang sangat jahat dan juga pembawa fitnah mengerikan di akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai bentuk perlindungan dari Dajjal, atau bisa juga berlindung di kota Madinah dan Mekah. Sebab Dajjal tidak bisa memasuki kota tersebut yang selalu dijaga oleh para malaikat. Dijelaskan dalam hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma bahwa Dajjal mengatakan, "Lalu aku bisa keluar, aku akan berjalan di muka bumi, maka tidak akan aku tinggalkan satu kampung pun kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Thaibah atau Madinah Al-Munawwarah. Keduanya diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya, dan di setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Lalu mengenai wujud Dajjal, ia adalah seorang lelaki yang memiliki rambut keriting dan buta sebelah matanya. Hal ini terdapat dalam hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud. Azazil. Berdasarkan syariat, Azazil merupakan pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Dimanapun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Azazil adalah pemimpin dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Namun ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Azazil ini dahulunya bukanlah dari golongan malaikat, dan setelah dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya dengan mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol ke atas, wajahnya seperti kera, dan kedua matanya terbelah sepanjang wajahnya. Azazil diberi umur panjang sampai hari kiamat dengan janji untuk berusaha menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka kelak. Saat itu dikisahkan, Azazil meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Lalu, dalam ayat lainnya Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuaannya." Al-Quran Surat Shad ayat 85. Dabatul Ard. Dabatul Ard difrasakan dalam bentuk binatang melata yang akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Sofa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Dia muncul dan berbicara dengan kata-kata yang sangat fasih dan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Al-Quran Surat An-Naml ayat 82. Binatang ini muncul dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar binatang melata dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu ia akan menyinari wajah mukmin dengan tongkat dan menstempel hidung orang kafir dengan cincin, sehingga orang-orang yang ada di meja makan berkumpul dan dapat mengenali satu persatu seraya berkata, "Ini mukmin," dan yang lain berkata, "Ini kafir." Hadis riwayat Ahmad.
Sahabat beriman, 5 makhluk ini bukanlah mitos belaka, sebab 5 makhluk ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis, maka sepatutnya bagi kita untuk mempercayainya dengan kepercayaan yang baik. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai menonton satu video dari channel Lensa Aswaja yang berjudul 5 makhluk legendaris dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Buraq, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Dabbatul Ard, dan Azazil. Dengan adanya video ini saya sangat berterima kasih kepada Lensa Aswaja channel dan juga kepada teman yang telah merekomendasikan video ini untuk saya reaction. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengetahuan untuk kita semua, dan menambah wawasan untuk kita semua. Kiranya cukup sekian perjumpaan kita. Jangan lupa guys, like and share and subscribe Raas TV 2 yang mereaction video-video tentang mistis, misteri, legenda, dan sejarah, baik sejarah agama maupun sejarah bangsa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.